Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat salah satu receiver IKS Forever Server dengan resolusi 4K Ultra HD yang baru saja saya terima, yaitu StarSat SR200 HD Extreme. Di pasaran saat sekarang ini dijual di harga 1,5 juta rupiah saja dan cukup terjangkau. Untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video ini. Seperti biasa kita akan lihat dulu boxnya sisi per sisi, dan ini merupakan sisi bagian atasnya. Terdapat gambar dari receiver dan beberapa fitur penting yang didukungnya. Salah satunya itu adalah blend scan, sudah pasti dilengkapi dengan built-in Wi-Fi, sehingga kita tidak perlu lagi untuk membeli Wi-Fi dongle secara terpisah. Pastinya ini juga dapat digunakan untuk memutar YouTube dan juga sudah mendukung multi-stream. Untuk bagian sisi sampingnya, ya biasa saja ya, tidak ada spesifikasi dari receiver ini, hanya terdapat tulisan StarSat saja. Untuk bagian bawah sama persis seperti pada sisi bagian atasnya. Dan inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Pertama, kita mendapatkan user manual. Untuk user manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesianya. Tapi tidak perlu khawatir, sepertinya nanti buku petunjuknya ini juga tidak akan terpakai, mengingat penggunaan dari receivernya ini cukup mudah sekali, sangat user friendly. Dilengkapi juga dengan kartu garansi seperti ini ya, tapi ya ini sepertinya tidak akan berguna juga, mengingat untuk klaimnya itu harus dikirim ke luar negeri dan tentunya memakan biaya yang lebih besar. Kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI, untuk kualitasnya lebih bagus jika dibandingkan dengan kabel HDMI receiver bawaan yang harganya di bawah 1 juta rupiah. Namun ini masih tetap ya belum dilapisi dengan gold plate. Ada baiknya diganti saja ya kalau memiliki dana lebih. Untuk kabel HDMI yang terbaik salah satunya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini untuk linknya. Lalu kita juga sudah mendapatkan sepasang baterai AAA dengan kualitas rendah. Untuk adaptornya sendiri housing terbuat dari plastik. Untuk spesifikasinya menggunakan 12 volt 1,5 ampere. Jika rusak sangat mudah sekali untuk mencari penggantinya karena banyak tersedia di pasaran. Dan inilah remote yang digunakan pada receiver ini, di mana secara desain ya standar ya untuk desain remote control yang digunakan pada StarSat 4K. Tombol-tombolnya terbuat dari karet dan cukup empuk. Terdapat juga tombol IP di sini, di mana fungsinya itu adalah untuk menampilkan aplikasi streaming. Baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA seperti yang sudah kita lihat tadi, sudah dilengkapi dalam paket penjualannya. Dan inilah receiver dari StarSat SR200 HD Extreme tersebut. Untuk pada bagian sisi atasnya, jika kita perhatikan di sini ada gambar bintangnya. Warnanya itu adalah hitam glossy. Bisa diperhatikan secara keseluruhan, untuk receiver ini menggunakan warna hitam glossy dan hitam doff. Perpaduan warna yang cukup eye-catching sekali. Desainnya compact namun tidak terlalu compact juga dan tidak terlalu tipis juga, sehingga seharusnya sih sirkulasi udaranya cukup aman ya. Akan tetapi jika kita perhatikan pada sisi bagian atasnya ini tidak terdapat kisi-kisi atau ventilasi udara. Dan ini merupakan pada bagian samping kanan dan ini merupakan pada samping kirinya. Kosong ya, tidak terdapat port apapun. Untuk front panelnya bisa dilihat ada LED display dalam keadaan menyala, di sini akan terlihat tentunya, dan ada tombol powernya. Untuk tombol powernya ini cukup empuk juga. Dan untuk sisi bagian belakangnya, nah di sini terdapat port untuk LNB in, ini adalah tunernya, SPDIF, kemudian HDMI out, kemudian ada juga USB port. Untuk USB port ini hanya satu saja, kemudian ada AV out untuk televisi tabung, LAN port, dan juga port untuk adaptor 12 volt. Dan satu lagi di sini pada sisi bagian bawahnya ini merupakan slot untuk kartu tayang. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya terdapat ventilasi udara. Tunggu dulu ya. Ternyata untuk ventilasi udaranya hanya terdapat pada sisi bagian bawah saja, pada sisi bagian atas tidak ada. Begitu juga pada sisi bagian sampingnya, hanya terdapat pada sisi bagian bawah saja. Jumlahnya pun juga tidak terlalu banyak dan ukurannya pun juga tidak terlalu besar. Mudah-mudahan dengan ventilasi udara yang sebanyak ini dan ada pada posisi bagian bawah, ya sirkulasi udaranya tetap lancar ya. Tapi kalau seperti ini kondisinya, saya merekomendasikan sih untuk menggunakan cooling pad saja agar lifetime dari receiver ini lebih panjang. Untuk kaki-kakinya terdapat pad yang terbuat dari karet. Untuk video review detail dari receiver ini atau video lengkap untuk reviewnya nanti akan kita buatkan secara terpisah.
Mudah-mudahan saja video ini cukup membantu. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.